Guys, ada yang paham materi kemarin nggak? Demi apapun masih belum paham sama materinya. Sama, gue juga belum paham, padahal udah lihat video dari YouTube juga. Mau belajar ulang aja deh, nanti yuk di perpus. Boleh aja sih. Gue masih suntuk mau belajar sendiri. Mendingan kita masuk kelas aja sekarang yuk. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya maaf, hari ini saya nggak bisa ngajar karena ada rapat dosen dadakan. Untuk itu saya beri tugas di e-learning dan nanti dikumpulkan jam 12 siang. Saya kesini lagi untuk ambil tugas kalian. Paham semuanya? Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual yaitu belajar melalui gambar, diagram, peta, dan grafik. Biasanya lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual. Gaya belajar verbal melalui kata-kata baik secara tertulis maupun lisan. Mereka cenderung lebih suka membaca atau berbicara untuk memahami informasi. Gaya belajar auditorial melalui mendengarkan. Mereka lebih suka mendengarkan ceramah, diskusi, atau menggunakan rekaman audio untuk belajar. Gaya belajar kinestik melalui gerakan dan sentuhan. Mereka lebih suka belajar dengan cara praktek langsung, eksperimen, atau aktivitas fisik. Gaya belajar sosial adalah belajar dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, menyukai diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif. Selamat siang semuanya. Sudah hampir jam 12 siang. Silahkan untuk tugas bisa dikumpulkan sekarang ya. Pukul berapa ini, Ani? Kenapa baru datang sekarang? Setelah kamu kerjakan tugas dari saya, kumpulkan dan temui saya di ruang fakultas ya. Baik, Pak. Ani, coba jelaskan kepada saya, kenapa kira-kira ini kamu sering terlambat untuk masuk kelas? Saya tahu kamu mahasiswa yang pintar dan berprestasi. Tapi ingat Ani, absensi juga berpengaruh terhadap beasiswa kamu. Kalau kamu terus seperti ini nantinya, kamu bisa kehilangan beasiswa kamu. Maaf sebelumnya, Pak. Akhir-akhir ini saya terlambat karena saya sedang bekerja dan kebetulan shift kerja saya bentrok dengan jam kuliah. Dan saya bekerja memang untuk tambahan uang jajan saya, Pak. Saya paham Ani, tapi kamu harus pikirkan mana yang jadi prioritas kamu, antara kuliah atau pekerjaan kamu Ani. Yang jelas, saya nggak mau lihat kamu terus-terusan datang terlambat. Halo Ani. Lagi sibuk gak? Gue pengen ngomongin sesuatu nih soal cara belajar. Kalau emang lagi gak sibuk, boleh bantuin gue sama 2 temen gue gak sore ini untuk bahas materi? Boleh? Kebetulan gue juga cuma lagi ngerjain kerjaan gue sedikit. Oh iya, emang ada keluhan apa soal cara belajar? Jadi gue kesulitan pahamin materi ini. Karena kurang paham jadinya malas belajar. Makanya ini mau belajar bareng sama teman-teman gue. Oh sorry, tadi juga gue gak sengaja dengar obrolan lu sama Pak Budi. Lagi ada masalah kah sama pekerjaan? Lumayan. Jam kerja gue lagi berubah karena ada yang seenaknya aja minta ke bos buat tuker shift. Jadinya gue gak bisa apa-apa. Tapi gak apa-apa, nanti gue coba atur supaya gak bentrok lagi sama jam kuliah. Kalau semisalnya lu butuh bantuan atau butuh lowongan kerja baru, jangan sungkan untuk bilang ke gue ya nih. Siapa tahu gue bisa bantu tanyain ke orang tua gue. Hai guys, ini Ani temen gue yang bakal bantuin kita buat belajar materi yang belum dipahamin. Sekaligus Ani bakal ngasih tips belajar buat kita. Biar belajarnya nggak bosen dan mudah untuk diingat, biasanya sih gue pakai catatan kecil gitu buat nulis rumus. Terus gue prioritasin materi yang susah menurut gue, soalnya butuh banyak waktu buat dipelajarin itu. Terus juga gue banyakin latihan soal biar kemampuan gue terasah. Jadi pas ujian udah tahu deh gimana ngerjain soal ya. Begitu teman-teman. Ani terima kasih banyak ya udah bantu ngejelasin materi tadi. Dan makasih juga untuk tips belajarnya. Sekarang kita jadi lebih paham soal materi itu.
Sama-sama Ra, semoga sukses belajarnya.